Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Subadiah dari kelas 10 IPA 3 SMAN 1 Tempuran. Di sini saya akan merefleksikan salah satu materi favorit saya di pelajaran PPKN. Yuk simak baik-baik. Materi favorit saya di semester 2 ialah otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan mengalisubser potensi yang ada di daerah masing-masing. Tujuan dan fungsi otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi daerahnya sendiri. Tujuan otonomi dan fungsi otonomi daerah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan dan fungsi otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi daerahnya sendiri. Tujuan otonomi dan fungsi otonomi daerah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan landasan hukum tersebut, fungsi dan tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Masyarakat yang tinggal atau mendiami tempat di daerah yang menjadi kekuasaannya. B. Tujuan otonomi daerah yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum yang berada di daerah kekuasaannya. C. Tujuan otonomi daerah yang ketiga adalah untuk meningkatkan daya saing daerah yang ada dalam suatu negara. D. Tujuan otonomi daerah yang keempat yaitu untuk menempatkan kebijakan sendiri berdasarkan kondisi daerah kekuasaannya. Tujuan otonomi daerah. Selain tujuan otonomi daerah di atas adalah untuk memenuhi tujuan kedaerahan dan memberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri, meskipun masih terikat dengan negara. Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut. G. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. H. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. I. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan dalam proses pembangunan. J. Meningkatkan keadilan nasional. 2. Fungsi otonomi daerah sama halnya dengan tujuan otonomi daerah. Fungsi otonomi daerah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, fungsi otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Otonomi daerah berfungsi untuk mengatur pemerintahannya, daerah kekuasaannya. 2. Otonomi daerah berfungsi untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan di daerah kekuasaannya. Tujuan dan fungsi otonomi daerah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan dilaksanakan untuk memenuhi tujuannya. Prinsip otonomi daerah dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip tertentu. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan otonomi
yang berinsipkan luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan dari adanya prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Secara lebih jelas, prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi luas. Otonomi luas yang dimaksudkan dalam prinsip otonomi ini menjelaskan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut juga tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga secara umum otonomi daerah memiliki berbagai jenis. Selain itu, setiap otonomi daerah juga memberikan kebebasan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut secara umum telah dijelaskan dalam pembahasan tujuan otonomi daerah di atas. 2. Prinsip otonomi nyata berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara nyata, senyata-nyatanya. Prinsip nyata ini telah ada, berkembang, dan berpotensi untuk tumbuh sesuai dengan potensi dan karakteristik dengan masing-masing. 3. Prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip otonomi bertanggung jawab ini dapat dijelaskan bahwa otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan atau diselenggarakan sejalan dengan fungsinya dengan maksud untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi diberikan otonomi pada suatu daerah adalah untuk memberikan daya daerah. Dalam tujuan tersebut termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas-asas otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat otonomi daerah. Pemerintahan harus menggunakan beberapa asas-asas. Asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Asas desentralisasi, tugas pembantuan. 3. Dekonsentrasi. Ketiga asas di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam menyelenggarakan gerakan pemerintahan daerah, pemerintahan menggunakan asas menitik beratkan pada otonomi dan tugas pembantuan. Di setiap negara diselenggarakan pendidikan kewarganegaraan tentunya dengan istilah yang berbeda-beda. Tujuan diberikannya pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik. Lantas, apakah yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan menurut M. Nu'man Sumantri 2001 adalah sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan wajib diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37. Diwajibkannya pendidikan kewarganegaraan di pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi karena memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membentuk rasa nasionalisme. Manfaat pertama adalah membentuk rasa nasionalisme. Dalam hati setiap warga negara, rasa nasionalisme atau kebangsaan ini menjadi begitu penting karena menjadi semacam perekat bagi setiap anak bangsa, hingga menimbulkan kesadaran sebagai sebuah bangsa. Perekat ini timbul karena adanya kesamaan pengalaman sejarah dan adanya keinginan untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa dan negara yang berbentuk negara nasional.
Ketika rasa ini telah tersemat di hati setiap warga negara, keinginan dan kekuatan untuk mempertahankan negara akan terbentuk hingga menumbuhkan semangat rela berkorban. Selain itu, nasionalisme juga dapat menghilangkan ekstremisme dari warga negara. Sebaliknya, jika rasa nasionalisme tidak tertanam dalam hati setiap anak bangsa, akan tumbuh paham-paham baru yang bertentangan dengan ideologi negara, adu domba antara sesama anak bangsa, dan lunturnya rasa persatuan dan kesatuan. Keadaan ini jelas membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 2. Membentuk rasa patriotisme. Selain membentuk rasa nasionalisme, pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan kepada anak didik dapat membentuk rasa patriotisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Rasa patriotisme dapat diwujudkan dalam banyak sekali bentuk sikap dan perilaku seperti rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta tidak mudah menyerah. Sikap lainnya antara lain menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Membentuk insan yang berkarakter. Indonesia manfaat lain pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk insan yang memiliki karakter khas Indonesia, maksudnya adalah karakter yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari bangsa lain. Karakter bangsa Indonesia yang dimaksud adalah Pancasila. Sebagaimana kita pahami bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, falsafah hidup bangsa Indonesia, Sebagaimana kita pahami bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, falsafah hidup bangsa Indonesia, ideologi negara, dan sekaligus merupakan salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa yang digali dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, jika ada ideologi lain yang ingin mengganti Pancasila, harus kita tolak, apapun itu label maupun sebutannya. Karena keputusan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi negara adalah keputusan yang sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.